Perkenalkan, nama saya Starla Angelina Agustin dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0448479967 dan saya berasal dari UPPJJ Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan praktikum terkait tugas 3 dari mata kuliah keamanan jaringan, yaitu terkait praktikum Snort IDS. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk langkah-langkah yang pertama adalah ada beberapa bahan yang perlu dipersiapkan, yaitu menginstal VirtualBox untuk melakukan percobaan kali ini. Lalu ada bahan-bahan praktikum yang sudah disediakan pada laman e-learning di bagian kelas dashboard keamanan jaringan. Nah, selanjutnya adalah pedoman atau petunjuk praktikum yang sudah disediakan juga pada e-learning dari keamanan jaringan. Dan untuk langkah-langkahnya langsung saja, yaitu pertama mulai dari membuka VirtualBox. Nah, saya sudah menginstal Windows 7, dan yang saya lakukan pertama adalah klik mesin, lalu membuat baru atau new, lalu dimasukkan instalasi Windows 7-nya, ISO Windows 7. Nah, ini saya sudah membuat dengan nama Snort WinCap IN. Yang ini, yang pertama adalah membuka VirtualBox, dan sudah saya install. Yang pertama saya beri nama Snort, yang kedua saya beri nama Web Telnet Server, dan yang kedua ini hasil dari clone dari yang pertama, yaitu yang Snort atau Win itu. Ya, lalu saya clone menjadi Web Telnet Server. Nah, sebelum kita mulai kedua mesinnya, langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah pengaturan network. Saya klik di Web Telnet Server, kita klik, lalu kita klik yang pakar atau expert. Nah, di bagian network, klik attach to atau pengaturan tambahan untuk ini ya. Diganti jadi internal jaringan atau jaringan internal. Nah, selanjutnya kita pada yang Web Telnet ini, kita pastikan MAC address-nya berbeda dengan virtual machine yang pertama atau yang Snort dengan network, dan pastikan MAC address-nya berbeda. Oke, jika sudah, selanjutnya adalah lalu setelah semua pengaturan jaringan tadi sudah diubah, kita klik start pada kedua mesin tersebut. Yang pertama dan yang kedua kita klik. Nah, lalu kita tunggu dulu. Selanjutnya akan ditampilkan seperti ini, dimana ini adalah tampilan dari Windows 7 pada kedua virtual machine. Pada virtual machine yang Snort, kita masuk ke CMD dulu. Kita klik IP config all. Maka tampil seperti ini. Ini IP address dari Snort sesuai dengan panduan 192.168.40.50. Kita minimize terlebih dahulu, lalu klik kanan, sharing center, lalu change adapter setting, property, dan kita masukkan IP pada panduan yang ada pada e-learning. Nah, jika sudah dimasuk seperti ini, akan tampil secara otomatis di OK. Lalu kita masuk lagi di CMD, apakah IP-nya sudah berubah atau belum. Nah, ini sudah tampil bahwa IP-nya sudah berubah. Pada Web Telnet atau virtual machine kedua, kita lakukan cara yang sama. Untuk IP-nya adalah 168. Ini seterusnya. Cara dan langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Lalu
Untuk memastikan apakah kedua virtual machine ini terhubung, maka kita klik atau melakukan ping terlebih dahulu. Biar bisa, kita matikan firewall pada yang pertama terlebih dahulu. Di virtual machine pertama, kita matikan semua firewallnya. Kalau oke, ketika sudah mati, kita tes ping agar berhasil. Nah, ketika sudah dimatikan tadi, IP ping-nya sudah berhasil. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan instalasi WinCard dan snort pada virtual machine tersebut. Nah, untuk WinMapnya ini ada di tadi yang sudah saya download terlebih dahulu. Nah, karena tidak bisa langsung di drag, kita klik device, lalu di shared report, kita klik bidirectional. Selanjutnya kita klik case addition. Nah, di run seperti ini. Dan akan tampil seperti ini. Ini dieject dulu agar bisa muncul. Kita ulangi lagi di run. Selanjutnya di next install hingga selesai. Atau WinCard-nya bisa terdownload. Nah, kalau sudah berarti kita reboot dulu virtual machine-nya. Nah, sudah jadi seperti ini, sudah ke reboot. Kita drag bahan praktikum yang tadi kita sudah download pada learning. Nah, seperti ini udah bisa di drag. Lanjut kita install WinStick, Snort, dan Windows. Oke, setelah semua sudah keinstall pada virtual machine pertama, bahan-bahannya sudah keinstall seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniper melalui command prompt. Jadi masukin ini cd snort bin dan seterusnya sesuai yang ada pada praktikum, panduan praktikum di learning. Kita masuk ke Snort. Nah, kita masukkan seperti ini. Snort bin. Kita ketik Snort. Nah, seperti ini. Lalu kita di virtual machine kedua kita masuk GMD, terus kita testing apakah bisa. Nah, datanya sudah masuk dari virtual machine kedua ke virtual machine pertama. IP address-nya juga sudah terlihat. Nah, ini selanjutnya kita klik Snort bin Snort video. Oke, selanjutnya sudah seperti itu. Klik Snort, kita masukkan yang Snort bin Snort VDE. Ini yang di Snort kita keluar dulu. Snort bin VDE. Lalu tes lagi ke melalui virtual machine kedua. Testing dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode packet logger dengan perintah snort dfigan ini sesuai ini. Kita ketikkan aja sesuai panduan yang ada. Nah, kita cek dulu di folder. Ini ada lognya. Sudah sesuai. Selanjutnya kita mengganti file snort.conf yang terdapat pada gsnort dengan file snort.conf yang sudah disediakan pada folder. Nah, langsung aja tadi di file ini.
copy, replace, lalu di folder ini kita copy, paste ke sini. Nah, kita tempel aja di replace aja. Klik ini dan adjust. Copy and replace. Oke, selanjutnya kita mengetikkan snort minway untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks atau index network adapter yang terpasang. Oke, ini tampilan daftar IP address dan lain-lain. Kita ketikkan lagi snort mindev. Kita buka lagi CMD lagi. Lalu kita ketikkan tasping pada ini, biarkan berjalan, lalu kita klik CMD yang lain, lalu kita tasping ke virtual machine kedua atau web telnet server sambil berjalan. Nah, kita matikan juga firewall. Keduanya bisa terhubung. Nah, ketika firewall sudah dimatikan seperti ini, kita coba lagi apakah sudah bisa terhubung atau belum. Nah, langkah ke-10 yaitu tutup kedua Windows Command Prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Lalu kita close dua-duanya. Selanjutnya adalah kita masuk ke Explorer, kita project Snort, lalu di Snort config kita klik kanan. Nah, kita cari homenet, kita klik Ctrl F, kita cari homenet, kita find next terus hingga tampil ada patokan RSVC nomor 19. Di bagian ini kita hapus, lalu kita edit dan masukkan IP dari slot tadi 192.168.40.50. Kita Ctrl F lagi, kita next lagi. Nah, di sini kita klik pass baru, more catch-all underscore sesuai yang ada pada panduan samping lupa. Nah, selanjutnya kita save lalu close, kita close lagi. Di save kita close semua, lalu kita buka lagi CMD, run as administrator pada virtual machine pertama. Kita masuk ke, kita ketikkan perintah snort min i hingga min ksc ini seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini, ditunggu. Nah, selanjutnya jika tulisannya seperti ini sudah sama sesuai dengan panduan, maka artinya sudah sama. Selanjutnya kita ping terus dari snort ini. Nah, kita ping di web telnet 192.168.40.50 mint ini untuk perintah agar ngeping terus-menerus. Nah, di aktivitas di virtual machine pertama ini kebaca seperti ini. Dari web telnet masuk ke PC Snort. Tapi akan ngeping terus-menerus tanpa henti dari web telnet ke PC 1. Tapi ketika di web telnet berhenti, maka di ini juga akan berhenti di virtual machine. Oke, jadi pada praktikum kali ini kita telah berhasil melakukan instalasi dan konfigurasi Snort sebagai Intrusion Detection System atau IDS pada sistem operasi Windows 7 yang tadi saya gunakan karena Windows 7. Nah, Snort tadi berhasil dijalankan dalam beberapa mode, yaitu tadi sniffer mode, packet logger, network intrusion detection,
Selain itu, Snort juga mampu mendeteksi aktivitas jaringan yang terjadi, termasuk lalu lintas ICMP atau ping tadi, terus simulasi serangan ping flood, di mana ping flood itu berarti banjir pingnya ada banyak tadi, terus menerus, terus, hmm, tadi itu, selain itu, selain ping flood, kita juga menemukan hasil deteksi ditampilkan pada konsol dan tersimpan dalam file log, sehingga administrator tadi dapat melakukan monitoring terhadap aktivitas jaringan. Dan dengan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa IDS berperan penting dalam membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan meningkatkan keamanan jaringan komputer. Intinya kita bisa mengetahui cara mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, terus meningkatkan keamanan jaringan komputer sesuai mata kuliah ini, yaitu keamanan jaringan komputer. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila video yang saya tampilkan mungkin ada beberapa bagian yang kurang jelas karena terkendala oleh beberapa alat. Sekian dan terima kasih.